Pertama, al-bai'u ila ajalin. Membeli, jual beli dengan cicilan. Jadi ternyata beli nyicil itu barokah, Pak. Beli rumah nyicil itu barokah. Tinggal unsur ribanya aja dihilangin. Makanya ada orang Tasik bisnis jualan panci nyicilan kan, Pak. Ditaruh aja ke rumah ibu-ibu tuh kan, ke gang-gang itu kan. Nanti setiap minggu atau setiap bulan ambil. Itu muter, Pak. Kalau ditafsirnya hadis ini memberi kemudahan kepada pembeli. Kan pembeli biar mudah, ya udah bayarnya nanti aja 2 kali bayar ya kan. Karena kalau saklekan harus tunai, oh susah. Kalau Bapak belajar melihat ekonomi Indonesia misalnya Pak ya. Kalau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melarang developer sama dealer ya untuk memberikan keringanan pembayaran misalnya kepada pembeli, nggak boleh ada cicilan. Oh habis tuh Pak, langsung bangkrut itu developer Pak. Susah Pak. Bener sih ada yang katanya cicilan-cicilan, tapi bangkrut juga Pak. Karena orang yang membeli dengan cicilan itu memudahkan cash flow-nya. Al-bai'u ila ajalin. Yang kedua, al-muqaradah. Apa muqaradah? Syirkah. Kerjasama bagi hasil. Kalau bahasa Renal Kasalinya kemudian ditiru oleh banyak orang sebagai prinsip yang modern namanya sharing economic. Oh, keren Pak. Kalau disebutnya Inggris pasti hebat gitu. Tapi Nabi udah bilang dari dulu, al-muqaradah. Syirkah, join, sharing ekonomi. Saya punya aplikasi, you punya motor, ya jadi Gojek, gitu kan? Itu namanya sharing ekonomi. Saya punya aplikasi, kamu punya jualan, jadilah Tokopedia, kan itu sharing kan? Saya punya duit, Anda punya duit, ayo bikin PT. Itu namanya PT itu kan sebenarnya mudharabah ya, atau musyarakah, karena sama-sama berkongsi. Makanya disebutnya saham. Saham itu bahasa Arab, artinya apa? Bagian saham. Saham, sahmun itu bahasa Arab. Jadi selain membeli dengan mencicil atau menjual dengan dicicil kepada konsumennya, juga kita diminta untuk bermusyarakah, Pak. Bedanya dengan pinjaman beda. Kalau musyarakah itu ada bisnisnya. Jadi kalau misalnya saya mau bermusyarakah dengan Bapak, dengan Pak Habib, Pak Habib, saya butuh uang. Akadnya musyarakah. Apa yang membedakannya? Saya ada usaha, ini usahanya. Pak Habib lihat usaha saya. Pak Habib, ayo dong, chip in modal di sini 1 juta. Nanti setiap keuntungan yang saya dapetin, saya bagi 50%-nya. Itu namanya syirkah, Pak. Itu yang bedain pinjaman, Pak. Kalau pinjaman, Pak Habib pinjam duit dong, udah. Maka semua untung atas pinjaman haram, Pak. Tapi kalau saya bilang, Pak Habib, saya punya bisnis, ayo dong sini, ya, penyertaan modal dong. Ayo dong modalin saya. Nanti setiap hasilnya saya kasih 60%-nya, saya kasih 80% bebas, berapa persen bebas, Pak. Tapi begitu prinsip yang dibolehin, Pak. Beda Pak ya, antara pinjaman dengan syirkah. Jadi dibolehin syirkah, Pak. Sama yang terakhir Pak nih, yang paling bagus nih. Khaltul burri bisyairi lil baiti la lil bait. Mencampur gandum yang murah dengan gandum yang mahal untuk keperluan konsumsi di rumah. Bukan untuk dijual. Maksudnya apa? Kalau di kita mah kayak gini lah Pak. Zaman dulu bapak saya PNS Pak ya. Bapak sama ibu PNS di Departemen Agama di Serang, Banten. Dulu mah dapat PNS itu dapat beras Pak, sekarung yang 50 kilo. Tapi berasnya naudzubillah Pak. Kalau cek orang Sundanya bear. Bear itu apa ya? Perak ya. Perak banyak batu-batu kecilnya sama banyak kutunya Pak. Sama banyak gabahnya. Ingat banget tuh kualitas beras PNS ini. Nah supaya enak makannya dicampur. Nah itu maksudnya gitu Pak. Enggak jadi mahal tapi jadi efisien gitu. Itu maksudnya mencampur itu efisien. Kelakuan pebisnis kita kadang-kadang udah mulai sukses sedikit langsung aleman. Cek orang Sunda apa sih aleman tuh ya? Apa sih aleman? Banyak gaya. Langsung banyak gaya Pak. Ganti mobil, ganti istri Pak kadang-kadang. Sampai dengan apa ya, dengan teganya tuh ada satu pengusaha sama saya, Pak Iman, waktu mobilnya Avanza masih pantas istri saya di sebelah, tapi setelah ganti dengan Alphard kok kayaknya udah gak pantas lagi gitu. Ya Allah, itu Pak kadang-kadang tuh borosnya itu gitu, dapat
kredit atau dapat syirkah dari bank, bukannya dipakai ngegedein usaha, pakai gaya-gayain mobil, ganti mobil segala macam. Itu Pak solusinya dari Nabi. Artinya kita sudah clear ya, dosanya riba seperti apa, riba kayak gimana, bagaimana menghindarinya. Sekarang sudah ada solusinya dari Nabi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ada waktu hanya tinggal 5 menit lagi, saya kalau mau ada pertanyaan monggo, kalau enggak tidak ada masalah. Karena waktu yang paling kita tunggu di bulan puasa adalah buka puasa bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, soal riba kita udah sepakat. Judulnya mungkin selalu kita pakai bahayanya riba, sehingga tidak ada lagi perselisihan tentang riba itu bahaya tidak bahaya, itu bahaya. Cuman pada level tertentu terjadi perselisihan pendapat. Ini kan sudah ramai banget. Muktamar NU pendapatnya apa tentang riba, Muktamar Muhammadiyah pendapatnya apa. Kita berpegang pada Quran dan Sunnah seperti kita sampaikan tadi, batasannya seperti itu. Mungkin kita supaya kita ini bisa menghadapi kondisi real yang kita hadapi ini dalam hidup kita seharian, kita kan tidak bisa dihindarkan dari urusan perbankan seperti itu ya. Mungkin nanti pada penjelasan ini lebih pada pendekatan hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Contoh begini, saya menggunakan transaksi punya usaha, kita tidak bisa menghindari transaksi di luar perbankan karena orang bayar ke kita transfer, kita bayar ke orang lain juga transfer. Artinya ada jasa perbankan yang kita gunakan. Kita memang di situ tidak berniat untuk menyimpan uang dan mengambil bunganya. Tapi boleh jadi ketika uang itu tertahan di bank dalam jumlah yang agak banyak bisa menghasilkan bunga dalam waktu tertentu. Walaupun kita tidak pernah punya perjanjian juga tercatat berapa harus terima bunga atau tidak terima bunga. Artinya tidak ada perjanjian. Berbeda dengan deposito. Kalau deposito memang sengaja menyimpan uang dalam waktu tertentu dengan bunga tertentu, itu beda. Nah ini supaya umat juga jangan dibikin juga seakan-akan kalau punya uang taruh aja gitu di bawah bantal. Tidak boleh ditaruh di bank dan tidak boleh melakukan satu transaksi. Kita akan menjadi umat yang terbelakang juga, tertinggal ini. Karena kita perlu kehidupan, perlu kegiatan ekonomi, perlu juga perbankan. Lanjut ke perbankan syariah juga, kalau saya sih masuk cara penelitian belum. Tapi cara pendekatan yang bersifat umum ya relatif sama juga kadang-kadang gitu. Yang dimaksud bagi hasil seperti itu. Karena di awal kan sudah disebutkan kan gitu. Nah ini barangkali yang perlu pendekatan penjelasan kepada kita ini, pada umat. Saya ingin Ustaz di satu kesempatan kita bisa mengulangi penjelasan ini dengan jumlah jamaah yang lebih banyak. Saya ketua majelis ini. Saya respon apa yang disampaikan. Karena memang kita ingin umat ini makin cerdas. Tetapi juga umat ini juga tidak boleh tertahan oleh satu penjelasan yang kemudian tidak bisa berkembang. Seperti tadi kan, jangan kalau masuk ke bank digawat, karena di situ udah pasti ada bunga. Tidak ada bank yang tidak ada bunga, karena bank itu pasti di situ ada pegawai yang harus dibayar, ada biaya-biaya yang harus dibebani kan gitu. Sehingga pasti ada permainan bunga. Nah ini perlu ada pendekatan, walaupun saya memang tetap pada posisi yang disampaikan. Walaupun itu dari ulama yang dikatakan dari Mesir, dari mana yang mengatakan pinjaman untuk ekonomi, untuk produktif bukan sesuatu perkara yang riba. Ya. Yang riba adalah pinjaman yang bersifat konsumtif. Karena di situ ada pembebanan dan membebani. Membeban itu ya itu tadi orang hutang itu susah bayar, boro-boro bunga gitu. Pokoknya aja nggak bisa bayar. Apalagi ditambah beban yang seperti riba dalam pandangan umum kan membebani yang lebih berat, maka jatuhnya orang menjadi riba. Itu dalam pemikiran yang sederhana gitu. Nah kalau ini pendapat ini terus liar dan di masing-masing kita pakai, maka orang kan berdiri di atas pendapat siapa yang mau dipakai kan, kira-kira itu ya. Itu kan barangkali ya mohon maaf mungkin
bisa nanti kita bisa lebih dialog lagi dan bisa lebih banyak lagi nyambah, karena ini penting ya buat kaum muslimin, tapi juga tidak boleh apa yang dijelaskan ini menjadi langkah kita menjadi terhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak menjawab mungkin 2 menit Pak ya. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, memang ketika bicara fikih kita akan melihat banyak sekali pendapat. Ada pendapat yang mutasyaddid, yang saklek. Pokoknya semua jenis bank haram. Bahkan jangankan bank, mata uang rupiah aja haram, gitu kan? Bapak mungkin udah lihat ya ininya ya. Harus kembali ke emas, gitu kan? Wah, itu kan versi mutasyaddid. Ada versi mutasahil, Pak. Versi longgar. Wah, ini nggak apa-apalah. Yang penting kan produktif bunganya kan. Yang penting kan kita nggak ngambil bunganya misalnya gitu. Ini yang mutasahil. Sebetulnya, Pak, kalau kita mendudukkan bahwa kita ini Muslim yang sedang berada di Indonesia, sebetulnya kita mudah Pak, simpelnya adalah kita golongan mujtahid bukan, karena ada 4 golongan. Mujtahid, dia yang langsung dari Quran Sunnah, ngobak-ngobak jadi hukum. Golongan mutabi pun belum, artinya kita dapat pendapat ulama tapi kita tahu dalilnya, belum lah. Paling puasa doang kita paling yang tahu dalilnya kan banyak. Coba Bapak sholat asar 4 rakaat dalilnya dari mana? Apa nggak dalil? Enggak kan? Taunya dari guru saya 4 rakaat, betul nggak? Coba Bapak sebutkan dari sholat asar 4 rakaat. Mungkin lupa, saya juga lupa kan Pak. Artinya kita bukan mutabi. Ya level kita yang di muqallid Pak. Level taklid. Tapi taklid itu harus berpegang pada fatwa ulama yang mana nih yang kita pegang. Nah di Indonesia ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah menjelaskan bahwa rujukan syariah dalam urusan perbankan, negara ini mengamanatkan untuk merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Saya sudah membaca kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut saya itu cukup tawassut, Pak. Cukup apa ya? Moderat, tengah-tengah gitu. Tidak terlalu menggampangkan, tapi juga tidak terlalu saklek. Misalnya bank syariah dibolehkan. Ya bagi yang saklek, oh enggak, masih ada ribanya itu, bohong-bohongan doang, saklek kan? Bagi yang mutasahil, ngapain sih syariah-syariah segala gitu kan? Nah ini cukup menurut saya, kalau saya boleh memberikan saran, ikuti aja fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada solusi supaya pinjaman nggak ada riba. Caranya mudharabah. Mudharabah bagaimana hukum ketentuan hukumnya itu dijelaskan di semua fatwa DSN. Jadi saran saya karena waktunya panjang, udah rujuk aja pada fatwa DSN, itu lebih simpel, tapi kita juga selamat sebagai muqallid, Pak. Jangan menjadi di bawahnya, Pak. Muqallid itu kan boleh, taklid boleh, tapi taklid tahu diri, ikut ulama dan jangan menyalahkan orang. Ada yang nggak boleh Pak, namanya talfiq. Apa itu talfiq? Mencari pendapat yang sesuai nafsu kita. Itu yang nggak boleh. Misalnya Pak Iman nikah tanpa saksi boleh nggak? Oh ada pendapat yang boleh, saya ambil. Oh cari lagi pendapat nikah tanpa wali, diambil. Jadi cari yang paling gampang, itu yang nggak boleh. Baik, terima kasih Ustaz. Benar, harus ada solusi dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa merujuk pada fatwa DSN. Yang DSN sebetulnya membolehkan praktek-praktek yang sifatnya banking, insurans dan lain-lain yang syariah. Itu mereka rujuknya pada fatwa DSN. Itu yang menurut saya lebih moderat dibandingkan 2 pendapat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 5, paling nggak enak kalau pengajian lewat waktu, udah paling kesel lah, udah pengen cepet keluar. Tapi ada yang nanya, silakan ya. Kalau Bapak Ibu yang mau keluar nggak apa-apa ya. Ini yang nanya silakan. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini menurut saya sangat tertarik sekali dengan hidup berkah tanpa riba. Makanya sebenarnya sih banyak, tapi tadi Pak Haji Tarjo insya Allah nanti ke depan ada lagi. Nah pertanyaan ini mungkin saya akan tanyakan. Tapi ini ada yang saya penting banget, ada 2 hal. Yang tadi saya dengar bahwa pinjaman itu dipinjamkan tanpa ada perjanjian dan setelah itu si peminjam memberikan kembalian dari pinjaman dan memberikan lebih tanpa dari awal ada perjanjian, itu alhamdulillah tadi diinformasikan tidak riba. Nah pertanyaan saya, apabila yang diberikan lebih itu dicatat dalam pembukuan
Setelah itu diberikan lagi kepada orang yang membutuhkan, sehingga jadi modal untuk yang untuk dipinjamkan itu tambah, mungkin orangnya nanti akan tambah banyak. Itu riba atau tidak, itu yang satu. Yang kedua adalah terkait dengan dana. Nah, ini kalau misalnya kita mengumpulkan sumber dana itu dari amal, habis itu misalnya diambil sebagian amal tersebut dan untuk kita pinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau modal usaha untuk perkembangan supaya dia usahanya itu lebih baik lagi. Nah, kita menggunakan dana dari amal itu jadi riba atau tidak? Dan ketiga, tanggung, dan semua itu kita catat dalam pembukuan agar administrasi ini jelas pencatatannya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang meminjam di akhir akad membayar pokok, lalu dia berinisiatif tanpa dijanjikan di awal dan tanpa diminta oleh si pemberi pinjaman, maka hukumnya halal. Bagaimana terkait pencatatannya bagi yang yang memberikan pinjaman? Apakah boleh dicatat? Boleh saja, Pak, dicatat. Lalu kemudian digelindingkan lagi, boleh saja, sepanjang akad pada saat menggelindingkan yang kedua atau revolving istilahnya, itu benar-benar pakai akad pinjaman yang nggak menjanjikan untung. Itu kalau mau menggunakan akad pinjaman. Tapi kalau memang misalnya ya, ada koperasi yang ingin bersyariah, kalau merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional, berarti menggelindingkan uangnya itu jangan pakai akad pinjaman. Karena kalau akad pinjaman ya nggak boleh ada untung, kecuali ya susah, Pak, dalam prakteknya, kecuali orang-orang yang benar terpilih banget lah gitu. Dalam prakteknya mungkin hanya 20% lah, Pak, orang yang dapat pinjaman itu dilebihin gitu kan. Pada umumnya bahkan nunggak pokoknya gitu. Nah, gimana caranya supaya ini koperasi bisa dapat untung? Ya akadnya jangan pinjaman. Akadnya bisa misalnya ya pakai murabahah. Misalnya anggota koperasi mau beli apa? Saya beli laptop. Ya sudah, koperasi belikan laptopnya. Dari uang yang berikan laptopnya kasih ke anggota. Nyicil laptop, boleh, Pak. Pak Iman, untungnya berapa? Terserah kalau untung, Pak. Nabi Muhammad pernah diadukan oleh para sahabat. Ya Nabi, ini harga kurban naik. Harga daging unta naik. Ini harga-harga barang naik. Tolong dong, wahai Nabi, turunkan harga. Nabi bilang apa? Innallahal musa'ir. Allah yang menetapkan harga. Kenapa? Karena pada saat itu paceklik. Sehingga hukum supply and demand-nya berjalan. Jadi Nabi nggak bisa netepin harga. Nah, harga itu terserah antara minkum, Pak. Tapi artinya pakai solusi yang kedua, murabahah. Gimana caranya supaya murabahnya syariah? Minimal syariah versi fatwa DSN, ya ikuti ketentuan DSN. Ketik aja, Pak, di googling fatwa DSN tentang jual beli murabahah. Di situ ada, Pak. Misalnya si koperasi harus nyiapin barangnya. Barang diberikan kepada anggota. Anggota bayar cicilan, tapi harus ditetapkan. Misalnya laptop, caranya murabahah itu bilangnya gini. Laptop ini koperasi membeli dari Harko misalnya, dari supplier 20 juta. Dijual kepada anggotanya 25. Kan udah saling tahu sama tahu kan, untung 5 juta. 25 juta itulah yang dicicil. Kalau terlambat ya nggak berpengaruh terhadap, nggak boleh misalnya terlambat terus dia harus bayar keterlambatan, nggak bisa murabahah. Jadi itu yang membedakan dengan kredit, Pak. Jadi nggak ada denda keterlambatan atau misalnya ada bunga gara-gara diperpanjang. Pokoknya 25 juta itulah yang dibagi sampai misalnya 2 tahun. Itu aja, Pak. Itu solusinya. Kemudian tadi yang terakhir membukukan ya. Sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan saya tadi ya. Artinya kalau mau memang di-manage dengan baik, ya boleh saja pinjaman atau pakai akad lain supaya untungnya bisa ditetapkan. Karena kalau pinjaman nggak boleh ngambil untung, kalau jual beli boleh. Syaratnya penuhi rukun jual beli. Apa saja rukun jual beli? Ada al-ba'i, penjual. Ada al-mushtari, pembeli. Ada ma'qud alaihnya atau al-mabi, yang objek yang dijual belikan. Ada akadnya, ada samannya, ada harganya. Nanti itu rukunnya. Nanti syaratnya apa? Itulah belajar akad itu belajar rukun dan syarat. Itu mungkin ya, Bapak menjawab pertanyaan Bapak tadi. Cukup? Ada yang masih nanya lagi? Pak, dijelaskan lagi bahwa di sini itu punya dana bergulir.
Ya, Diberikan bagi pedagang-pedagang miskin itu ya, apa menyetop yang renter-renter itu. ya. Nah itu jadi ada orang yang minjem pinjaman modal itu pada saat mengembalikan dia memberikan infaknya. Oh, Itu jadi ya. jelasnya bisa ditanyakan tuh ke situ orangnya. Oh ya, sambil tadi ya menjelaskan tentang yang amal tadi ya. Jadi filantropi dalam Islam, apa sih filantropi? Dana kebajikan. Dana tabarruk dalam Islam itu ada yang disebut wakaf, ada zakat, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Itu berlaku hukumnya masing-masing, Pak. Katakanlah itu apa? Mau sedekah? Kalau sedekah lebih ini lagi, Pak. Peruntukannya bebas. Nanti tinggal harus tanya dulu, amal itu masuk bagian mana? Wakaf, sedekah, hibah, atau hadiah. Mesti clear dulu. Kalau kemudian zakat, maka berlaku hukum zakat, Pak. Mustahiknya harus 8 ininya, asnafnya kan. Fakir, miskin. Itu harus berurutan, Pak. Nggak boleh Bapak ambil mu'alaf dulu. Itu urutan, Pak. Jadi yang mustahik itu urutkan sesuai dengan urutan Al-Quran tuh apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Karena dia yang paling urgent dibantu. Apa itu fuqara? Orang yang nggak punya penghasilan. Fuqara itu. Kalau miskin, dia punya penghasilan tapi kurang. Ini makanya bedanya fakir sama miskin itu, Pak. Lalu wal fuqara'i wal 'amilina 'alaiha dan amil. Jadi ada ininya, ada aturan. Dan maksimum amil hanya 12,5%. Kalau dia sedekah itu bebas, makanya nanti amalnya dalam bentuk apa nih yang masjid. Misalnya katakanlah sedekah, sedekah lebih enak lagi, lebih fleksibel lagi penggunaannya karena tidak diatur harus bagaimana. Nah kalau itu sedekah, boleh nggak Pak Iman untuk diputarkan? Boleh. Boleh nggak ngambil untung? Nanti dulu. Kalau akadnya pinjaman, untungnya nggak boleh ditetepin. Jadi akadnya begini kepada yang para penerima. Bapak-bapak, ini uang dari masjid ya, amal dari jamaah. Silakan pakai buat modal. Udah, nggak usah ada omong-omongan untung Pak gitu. Karena pinjaman, nggak boleh bilang, nanti di akhir bayar untung ya, nggak boleh Pak, haram tuh Pak. Nah, gimana supaya ada bergulir dari uang itu? Ya udah, akadnya jangan pinjaman Pak. Pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu begini. Bapak-bapak di sini mau bisnis apa? Ini Pak, saya mau nambah stok sayuran saya. Ya udah. Nanti kami yang berikan sayurannya ya. Gitu. Kan kalau orang jujur pasti mau. Ya udah, masjid datang ke pasar. Nih Pak, 1 gerobak buat Bapak. Sepaket gerobak sama gerobak-gerobaknya. Jadi itu murabahah beneran, Pak. Sehingga Bapak, ini masjid untuk beli gerobak, beli sayuran 15 juta nih Pak misalnya. Kami minta untung Pak ya. Untungnya juga bukan pengurus kok, buat diputar lagi. Itu dari 15 juta, 5 juta Pak ya. Jadi total 20. Bapak cicil sampai 5 tahun. Itu boleh Pak. Jadi masjid yang beli paket itu, Pak saya dagangnya bukan itu Pak, saya laundry. Ya udah mesin cucinya kita beliin. Gitu Pak. Jadi murabahah. Beli mesin cucinya 20 juta, hargai 25 juta. Cicil 5 tahun. Itu lebih enak Pak. Kenapa? Biasanya kalau pinjaman nggak ada apa-apanya, nggak berkembang Pak. Prinsip revolvingnya nggak dapat secara ekonomi Pak ya. Kalau akadnya pinjaman, nanti willingness to pay kan biasanya karena saya orang kredit zaman dulu Pak ya. Orang pebisnis itu ada 2 Pak. Ada ability to pay, ada willingness to pay. Biasanya kalau willingness to pay itu karena uangnya itu uang hadiah gitu Pak. Biasanya adalah hadiah ini. Mirip kayak program pemerintah tuh dana bergulir itu kalau akadnya cuma ini habis Pak. Tapi kalau dikontrol ketat, ini untungnya akan diputar lagi, biasanya muter Pak. Gitu. Kalau saran saya, karena bergulir di sini tuh, masalahnya kan gitu. Ketika ada peminjam ini meninggal, dia tidak boleh meninggal dalam keadaan berhutang. Sehingga berapapun pinjamannya akan dibebaskan dari pinjaman. oh kalau meninggal ya. Iya, meninggal. Kemudian apa terbukti? Dia benar-benar jatuh miskin dan tidak bisa bayar, maka akan dibebaskan dari hutangnya dan pinjamannya. Itu ini persoalannya. Jadi agak ragu. Nah ini ketika tidak ada penambahan, habis. Karena kan konsepnya adalah ekonomi umat. Kita ingin membantu orang yang berusaha kekurangan modal, dan agar mereka tidak bertemu dengan para rentenir dan bank yang begitu sulit dan di situ ada. Memang
Di awal ada, kita jujur mengatakan kalau Anda sukses, infaklah untuk mengembangkan dana bergulir ini. Nah ini kalimat inilah yang dianggap riba, tapi kalau kita closing secara keseluruhan memang agak rumit urusannya. Kenapa? Karena dana tersebut kami punya uang 500 juta gitu. Berapa yang meninggal punya utang kita akan bebaskan. Tidak boleh ada jamaah sini punya pinjaman, kemudian dia meninggal tidak bisa bayar. Lebih berat lagi, bebaskan. Kita akan bebaskan. Kemudian yang kedua, mereka sudah sekian bulan tidak bayar, ternyata memang usahanya hancur, bangkrut, tidak bisa bayar, bebaskan. Dan itu bersaja, karena kita akan ketemu juga gorimin kan gitu. Jadi akhirnya Pak Baliut lah sebenarnya. Pak Baliut. Tapi kalau ini juga tidak ditopang oleh mereka yang sukses dengan impaknya ke sini untuk digulirkan, maka akan habis juga kita ekonomi umat ini bukan habis. Mereka akan kembali kepada para rentenir. Ini memang perlu pendapat, perlu fatwa supaya apa? Supaya kita, karena gini, ketika itu menjadi sahabat riba, kita hanya fokus orang mengelola dana itu, tidak mencicipinya, hanya kita mengembangkannya untuk membantu kepentingan umat. Ya. Baik Pak. Oke Pak, itu sangat teknis dan sangat apresiatif sekali program itu. Cuma saran saya, karena kami juga pernah aktif di lembaga amil zakat Pak, saya sempat di dompet duafa juga. Memang ada 2 step tuh Pak. Ada yang sifatnya core, pinjaman aja lah. Sehingga masjid nggak usah nyari, nggak usah juga ada woro-woro nanti balikinnya lebih atau infak, nggak usah. Udah disiapkan habis tapi didampingi gitu. Tapi ada juga yang modelnya 1 step di atasnya, yaitu murabahah atau apapun itu, cuma nisbahnya atau baginya kecil. Itu menjadi lebih aman. Ada step-stepnya. Tapi nanti Bapak Ibu itu wilayahnya wilayah manajemen. Wilayah manajemen bukan wilayah fikih. Monggo nanti Bapak Ibu bisa studi banding dengan beberapa, entah itu Masjid Jogokarian atau masjid yang lain yang sudah best practice. Tapi secara fikihnya saya harus tegas ya. Kan kalau di Fakultas Syariah itu kenapa logonya hitam? Kalau di UIN itu kalau Fakultas Syariah hitam, Pak. Karena harus jawabnya pasti. Jangan ngawang-ngawang. Misalnya, nih jangan bilang fatwa ini monggo silakan, enggak. Harus fatwa itu harus jelas. Menurut saya ini. Kayak tadi saya, ada yang lembek, ada yang kendor, ada yang ketat. Kalau saya ke fatwa DSN, ikuti fatwa DSN, itu lebih selamat Pak bagi kita Muslim Indonesia Pak. Tidak terlalu ketat. Kalau ketat Pak banyak Pak yang ketat Pak. Masya Allah itu mau ini banget lah kalau baca. Yang kendor juga banyak, tapi bagi saya iktimadnya pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Kalaupun salah, yaitu mereka golongannya udah ijtihadnya udah benar lah, dapat pahalanya 1 kalau salah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ada mau nanya? Sudah? Ya. Ya, bagus Pak. Ini ayatnya masing-masing tergantung pada siapa khitobnya. Kalau pada khitobnya yang meminjemin Pak, saya sebagai pemodal, kalau Al-Quran, kalau saya sebagai meminjam, bacanya ayat yang ini Pak. Apa bacanya? Yang fanaziratun ila maisar. Tunggu dia sampai mendapatkan kelapangan. 1, dalam hal pinjam meminjam. Yang kedua, bebaskan hutangnya. Karena membebaskan, merubah akad tadinya harus bayar, nggak bayar itu jadinya sedekah. Ada hadis, siapa yang meminjamkan saudaranya 2 dinar sama dengan sedekah 1 dinar. Itu maknanya apa? Karena sudah siap-siap akan kehilangan yang minjam. Maka bagi yang hadisnya, kalau bagi yang minjam ya udah ikhlasin aja. Atau minimal fanaziratun ila maisarah. Di dalam Al-Qur'an redaksinya begitu. Tunggu sampai dia dapat maisarah. Apa maisarah? Kelapangan. Bahasa perbankannya rescheduling atau restructuring. Tapi kalau bagi yang punya pinjaman nih Pak, nih kalau punya yang pinjaman hati-hati nih Pak. Jangan pakai hadis yang itu, salah Pak. Kalau kita yang punya pinjaman, itu ada hadis yang lain Pak. Ya. Hadis yang lain, ya. Sebentar. Orang yang lalai, orang yang mampu, ya. Matlul ghani zulmun, menahan utang, menahan duit untuk berutang zalim. Terus ada ininya, orang yang menahan utang itu uhilla, dihalalkan. Ya. Apa yang dihalalkannya? Irduhu wa ukubatuhu.
Apa irduhu? Harga dirinya dan sanksi kepadanya. Jadi boleh kasih sanksi, Pak. Bagi yang punya layul wajid. Nah, Bapak buka. Bapak Google aja pakai teks Arab, Pak. Dengan kata kunci layul wajid. Layul wajid, orang yang mampu bayar utang tetapi menunda-nunda utang, uhillah, dihalalkan. Apa yang dihalalkannya? Irduhu, harga dirinya, wa uqubatuhu, dan menghukumnya. Jadi harus siap disanksi, Pak. Diumumin misalnya, mohon maaf ya, di masjid itu nama penunggak utang Bapak Iman misalnya, boleh, Pak. Karena dia kalau dia mampu. Tetapi kalau dia nggak mampu, ya kembali ke ayat yang tadi, berikan dia kelapangan atau hapuskan utangnya. Jadi supaya ini, Pak, supaya yang utang tuh nggak gampangin. Jadi dia pakai hadis yang ini, Pak Iman kan panaziratul masalah. Iya itu, tapi hadis buat saya itu, bukan hadis buat Anda gitu. Baik gitu ya, gitu. Gimana, Pak? Iya, Pak, semua ya institusi, even masjid pun ya, bukan hanya Bank Syariah sih, Pak. Kalau saya merujuk pada diskusinya Dr. Oni Syahroni, Pak. Jangankan Bank Syariah, di masjid aja ada peluang pelanggaran bagi oknum. Betul nggak sih, Pak? Masjid di Jakarta, mohon maaf nih, Pak, ketua DKM-nya sumbangannya dia tilep, Pak. Misalnya, artinya pelanggaran oleh oknum itu sangat mungkin terjadi. Apalagi di Bank Syariah yang sifatnya bukan lembaga suci seperti masjid. Ya sehebat masjid aja, mohon maaf, Pak. Ada caleg yang nyumbang karpet, terus nggak kepilih, karpetnya diambil lagi, Pak. Gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong gitu, Pak, ya ngomong-ngomong nanti Bank Syariah riba. Ya iya, bisa jadi. Itu bicaranya oknum. Ya di dalam syariah masjid aja saya yakin, ya bukan, saya yakin nggak di masjid ini ya. Di beberapa masjid kan kita sudah sering baca beritanya. Pelanggaran oleh oknum ketua DKM, misalnya, mohon maaf ya, Pak. Penerimaan sedekah, ada lembaga-lembaga zakat. Jadi kalau bicara kalau Bank Syariah ada yang melanggar, ya itu mungkin oknum kepala cabangnya. Tetapi fatwa DSN-nya kita pegang. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas diskusinya. Saya yakin banyak hal yang mesti dibahas. Saya senang sekali kalau bisa untuk kembali lagi ke sini, nggak ada masalah, Pak. Yang penting waktunya ketemu, lapang, gitu ya. Dan kita diskusinya model seperti ini aja, yang ya kita mengaji hadis lah daripada mengaji yang nggak jelas itu. Ada barokahnya, Pak, gitu. Ada barokahnya pada Quran dan hadis itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.